hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu, para hadirin jamaah pangaosan anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala, langkung dipayun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu senantiasa maparingan nikmat anu berlimpah ruah ka urang sadayana. Utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat lahir sareng sehat batin. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Mugia ibu-ibu sadayana, urang sadayana kalabat abdan sakura, hamba-hamba anu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salamna mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, oke kasadaya umatna di akhir zaman. Mudah-mudahan urang sadayana kalabat umatna anu jaga yaumil kiamah kenging syafaat dimantena. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana, alhamdulillah kalayan kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala urang tiasa hadir di taman-taman surga yang ada di permukaan bumi ini. Nyata majelis ilmu, di mana di majelis ilmu diaoskeun firman-firman Allah Subhanahu wa taala, diaoskeun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaoskeun penjelasan di para ulama. Majelis ilmu, majelis anu dihadiri para malaikat. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala khusus ditugaskan untuk menghadiri majelis ilmu. Ketika mereka, para malaikat hadir di majelis ilmu, malaikat membentangkan sayapnya sampai ke ujung langit. Ibu-ibu sadayana, kanggo naon malaikat membentangkan sayapnya? Karena malaikat ridho kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ibu-ibu tidak hanya membentangkan sayapnya, tapi malaikat oge beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun punya di langit, Allah menyebut nama kita, menyebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu, menyebut nama di hadapan para penghuni langit. Sahabu para penghuni langit, para malaikat.
Nah, Numawi ibu-ibu, begitu agungnya, begitu besarnya keutamaan majelis ilmu, keutamaan menghadiri majelis ilmu. Numawi ibu-ibu, rajin-rajinlah menghadiri majelis ilmu. Margi mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Wajib bu mencari ilmu. Abdi di dia ngemutan kanggo diri pribadi, oge kanggo ibu sadayana, nuka hiji luruskan niat-niat kita. Ya punya, ikhlaskan kita hadir di sini. Tidak ada maksud kita untuk dapat pujian, dapat sanjungan dari manusia. Kita datang ke sini hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Margi ya punya salah sawios diterimanya amal ibadah apapun ibadahnya, semua ibadah nomor hijina niatna harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga luruskan niat-niat kita, karena niat itu adanya di kolbu, di hati. Kolbu itu artinya berbolak-balik. Ibu datang ke sini di rumah mungkin masih ikhlas, tapi bisa jadi keikhlasannya luntur ketika sudah tiba di sini. Atau sebaliknya, kemudian ketika di sini pun masih ikhlas, bisa saja ibu kemudian menjadi ria, menjadi sum'ah ketika ibu keluar dari majelis ini. Numawi ibu-ibu selalu luruskan niat-niat kita. Lawan ketika hati kita mulai ada tanda-tanda riya, mulai ada tanda-tanda sum'ah, buang jauh-jauh. Ketika hati kita timbul rasa riya lalu ditolak oleh kita, itulah ikhlas. Itu bu. Tapi kalau dinikmati, perasaan itu dinikmati oleh kita, jatuhlah ke dalam riya atau nabi sum'ah. Kata ibu-ibunya penting tentunya, di samping ada syarat-syarat anu sanesna tentunya untuk diterimanya sebuah ibadah, di antawisna ittiba, mengikuti petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sadayana, ibu-ibu sehat bu? Bahagia bu? Alhamdulillah. Orang kena bahagia bu. Tadi nyabunya keutamian majelis ilmu itu mengharuskan kita bahagia. Karena orang beriman itu bahagianya tak kalah bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketaatan di sini bu, ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan. Itu kebahagiaan kita. Kapanpun kita bisa taat kepada Allah, kapanpun kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah, di situ kebahagiaan kita. Ibunya, alhamdulillah. Salajengna ibu-ibu sadayana sakumaha tadi tos didugikeun ku MC kita, punya materi urang ayeuna keutamaan qiyamul lail. Tah ibu-ibu sadayana manawi aya anu ridho gali kapayun ya punya kanggo sedikitlah menjelaskan apa itu qiyamul lail, sareng naon bentana sareng tahajud. Manawi aya anu kersa bu? Qiyamul lail teh naon kitu nya, tahajud teh naon, ras bentana kumaha? Manawi ya manawi, henteu maksa bu. Mangga ibu mangga. Iya. Iya. Aya ibu aja pamil pati anu ngareskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di majelis tali Al-Muskab Tuhan Jaya. Bismillah. Kami lepatnya laras. Ini menurut pendapat kami, upami lepatnya, upami tahajud ya. Bedanya tahajud sama lain. Kalau tahajud itu sholatnya harus tidur dulu, karena memang yang saya rasakan selama ini kalau tidur itu sholat itu jadi ada nyaman karena kita sudah istirahat gitu ya Pak. Tetapi kalau yang dinamakan qiyamul lail itu belum tidur dulu, tapi sholatnya di malam hari mungkin insya Allah setelah ba'da isya ya barangkali itu. Punten bin lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nama ibu panginten lorana pas banget ibunya. Atur tos palinternya aku sebu orang tutup ibu. Orang tutup dah pasti. Ibu-ibu sadayana mohon qiyamul lail sareng tahajud. Ibu-ibu sadayana tahajud teh bagian dari qiyamul lail. Punya dan tahajud itu termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail, qiyam itu harusnya berdiri. Lail itu di malam hari. Maksudnya berdiri untuk sholat di malam hari. Namun para ulama menjelaskan bahwa qiyamul lail itu tidak sebatas hanya sholat saja. Ibunya ketika ibu di malam hari ibunya membaca Al-Quran, ketika ibu menghadiri kajian anu diselenggarakeun umpamina ba'da isya ibunya eta ge mangrupikeun qiyamul lail. Ibunya sholat taraweh menuju Ramadan ibunya eta ge qiyamul lail. Jadi qiyamul lail mah lebih luas ibunya. Memang pada asalnya sholat ibunya, tapi para ulama menjelaskan bukan sholat malam saja, tapi ibadah-ibadah anu sanes ge lebat qiyamul lail ibunya. Upami tahajud mah aya tambihan ibunya nyaeta sholat yang sebelumnya tidur malam dulu ibunya, tidur malam dulu. Ketika kita setelah di malam hari tidur dulu ibunya teras bangun lalu mendirikan sholat, insya Allah eta lebat tahajud ibunya taeta. Tapi upami sholat malam kita tidak tidur dulu, ya masuknya kepada qiyamul lail ibunya, atau nabi disebut juga sholatul lail, sholat di malam hari. Ya tahajudnya sami sholatul lail, tapi tadi teh terlebih dahulu sadasana tidur dulu. Tapi ibu waktu semalam anu dipaksa di dia teh iraha duwi ka iraha gitu bu. Tadi dijigikeun ku ibu nyabunya waktosna teh mulai selesai sholat isya. Ibunya selesai sholat isya di dia teh bu, tentu sholat isya-nya yang fardu itu punya ditambah dengan zikir ba'da sholat isya punya, karena setiap selesai sholat fardu kan ada zikirnya punya, zikir ba'da sholat fardu yang punya ilajeng ku sholat ba'diyah isya. Upami ibu selesai sholat ba'diyah isya, maka berikutnya sudah masuk kepada yang waktu qiyamul lail yang dimaksud ibunya. Dari itu yang punya sampai kepada terbit fajar shadiq nyata nalika tiba waktu subuh. Nya patokan urang mah bu adzan subuh lah ibunya, ketika tiba azan subuh maka berakhirlah waktu untuk qiyamul lail ibunya. Tahu pami urang sholat biasa tuh sholatnya di awal malam biasa. Setelah sholat taraweh ibu pami Ramadan kebiasaan kita adalah di awal malam setelah sholat isya ibunya, kemudian kita sholat taraweh ibunya. Tetap lebetna qiyamul lail ibunya. Eta ibu di antara sunan. Kumaha tah keistimewaan ibunya, keutamianna di dia ibu dijelaskan ibunya. Ada 3 waktu ibunya untuk qiyamul lail itu. Ada di awal malam, ada di pertengahan malam, ada di akhir malam ibunya. Nah eta ibu
Aya dalilna Bu, ternyata di antara 3 waktu itu, waktu yang paling istimewa, tentunya yang paling istimewa dibanding waktu yang 3 yang itu, yang satunya itu adalah di akhir malam, di sepertiga akhir malam. Itu waktu yang lebih istimewa dibanding di awal malam, dibanding di pertengahan malam. Kata ibu sadayana, kembali kepada qiyamul lail tadi yang punya, kembali kepada tahajud. Dasarnya yang menjadi dalilnya anu kahiji dina Al-Qur'an surat Al-Muzammil. Di awal-awal surat Al-Muzammil. Artinya Al-Muzammil itu harusnya kan yang berselimut. Tentunya hartosna waktu teh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sedang tidur, kemudian dibangunkan, tentunya dibangunkan untuk sholat, tentunya sholat tahajud ya, tentunya. Anu uninganna auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, artinya wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 ketika ayat 4. Tadi dia Bu, bangunlah. Ya. Tadi dasarnya punya. Berarti di sini tahajud memang disyariatkan untuk terlebih dahulu tidur. Punya. Kalaupun ibu mau melaksanakan sholat qiyamul lail di awal malam, ya sampai mangga. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang dikhawatirkan, tentunya ibu tidak bisa bangun di sepertiga malam akhir, ya salah ibu di awal malam, tentunya. Tapi itu bagi mereka yang sudah biasa di sepertiga malam dan kemudian suatu waktu ada kesulitan, diperkirakan ada kesulitan untuk bangun di sepertiga malam. Jangan sanes dirutinkan kurang, punya padahal kita sanggup untuk bangun di sepertiga malam, ras kurang memilih di awal malam. Mangga tiasa wae, tapi kautamiana enten tuh kautamiana. Nah, eta ibu sadayana dalil anu kadua dina Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka amsa ayyab asyaka rabbuka maqamam mahmuda. Tentunya anu hartosna dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, ibu-ibu dua dalil mengenai qiyamul lail dan mengenai sholat tahajud. Tahajud itu asal kata dari kata hajadah, yang bermakna tidur di malam hari. Yang maksudnya Imam Al-Qurtubi mengatakan, ibunya dalam tafsirnya bahwa tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah seseorang sempat tidur sehingga ia bangun kembali untuk sholat. Ibunya kita jantan bentena qiyamul lail secara umum, tahajud termasuk di dalamnya qiyamul lail. Qiyamul lail apapun ibadah yang dilakukan di malam hari sejak selesai sholat isya dugi ka waktos azan subuh tentunya. Eta ibu sadayana. Nah, di antawi waktu itu sepertiga malam yang terakhir itu lebih mulia. Apa dasarnya? Dasarnya Bu anu kahiji punya sabda Nabi, punya
Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang sholat di awal malam. Sholat di awal malam baik, ibunya baik itu sholat di awal malam. Tapi sholat di akhir malam lebih baik. Isa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dina hadis Bukhari. Ras dina hadis anu sami diriwayatkeun ku Bukhari, punya didugikeun Bu. Ya Bu, dalil bahwa sepertiga malam terakhir itu waktu yang istimewa untuk qiyamul lail. Waktu yang istimewa untuk tahajud. Tentunya yaitu Rasulullah bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kula lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa asjiba lahu man yas'alni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam, turun di setiap malam, setiap hari di malam hari yang punya pada sepertiga malam terakhir, dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Tah ibu, di sepertiga malam terakhir teh Bu, Allah turun ke bumi. Punya bagaimana turunnya ke bumi kita yakin. Kita yakin saja Bu. Yakin tanpa ada keraguan bahwa Allah turun ke bumi. Kumaha turunna entong dibayangkeun ku ibu-ibu. Ya punya, apalagi kemudian diartikan yang lain-lain, maksud turun itu ini entah apa saya kita yakin bahwa Allah itu turun ke bumi di sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha berkehendak, mudah bagi Allah segala sesuatunya. Kita yakini saja. Itu Bu. Nah terus dia Bu, ketika Allah di sepertiga malam akhir punya turun ke bumi, kemudian menawarkan 3 peluang kamu urang Bu. Tadinya punya, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan kabulkan, siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi, dan siapa yang mohon ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Piraku ibu tidur, piraku ibu tibra. Ya punya, ya kedah nama disambut Bu. Ya Bu, disambut dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya silakan ibu berdoa, silakan ibu beristighfar, karena itu waktu yang paling mustajab dari doa-doa kita. Ya punya, kayak ibu gaduh kepriyogian naon wae ibu, mangga curhatna ka Allah Subhanahu wa taala. Ibunya, jangan Allah sedang turun ke bumi, ibu nanti kerek. Ibunya, nah kita ibunya. Nah hukum sholat tahajud itu sunat muakkadah, sunat yang sangat ditekankan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Walaupun ajeuna apalagi di mungkin ya punya menuju ayah di bumi lah gitu. Dalam perjalanan pun Rasulullah tetap dalam keadaan safar, Rasulullah tetap mementingkan sholat tahajud, mementingkan qiyamul lail. Bahkan sedang sakit pun, kalau sakitnya berat, Rasulullah capeknya berat, lagi sakit yang luar biasa, tidak bisa berdiri sambil duduk. Itu Bu, jadi tidak ada alasannya Bu, ya, kecuali memang kalau Anda kondisi-kondisi tertentu ya Bu, yang tidak memungkinkan kita untuk sholat tahajud, yaitu benten punya benten permasalahan Bu, karena Allah mah tidak membebani suatu kaum seseorang melebihi kemampuannya punya benten. Tapi upami orang gaduh kemampuan lalu tidur wae punya apa kabok eta benten itu. Nah, ayeuna aya patorosan di abdi. Jadi ibu-ibu sadayana
Berat tidak menjalankan qiyamul lail, terutama menjalankan tahajud? Berat tidak? Ulangi, berat atau tidak? Tidak bagi yang Allah mudahkan. Ya, tidak bagi yang Allah mudahkan. Ya. Tapi sesungguhnya pada asalnya yang mulai itu berat Bu, kecuali yang Allah mudahkan ya Bunya. Ibu-ibu sadayana, kenapa berat? Ibunya, kenapa berat? Ya, nah, salah satunya Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih berat bagi jiwa daripada qiyamul lail. Jadi Imam Hasan Al Basri mengatakan bahwa tahajud itu berat. Kemudian tadi itu ya Bu, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat juga Bu? Karena sholat tahajud itu Bu, qiyamul lail itu Bu, banyak godaannya. Godaannya bisa dari dalam. Godaan intern Bu, godaan dari dalam. Satu, godaan syahwat. Punya godaan hawa nafsu. Karena di saat dia mulai, terutama di saat sholat tahajud, eta teh wakos-wakosna nuju lejat-lejatnya tidur. Ya punya nuju wakos lejat-lejatnya tidur Bu. Gitu Bu. Jadi berat yang mulai itu. Eta yang pertamanya punya. Jadi itu saatnya sedang tidur. Jadi kita lawan, punya rasa kantuk itu kita lawan. Salajengna ibu-ibu sadayana, godaan-godaan anu sanesna, ngomong zaman aya namanya punya, godaan teh diantawisna HP. Kirang-kirang nama ibu HP teh banyak melalaikan. Punya atau mangga ya HP nya punya pilihannya ada pada kita, mengambil manfaatnya atau kita kemudian timbul keburukan dari mengkonsumsi HP tersebut. Sebenarnya, ibu-ibu sadayana, seueur anu kajian seperti dia Bu. Setelah selesai sholat isya, ibunya ibu ngambil HP. Ibunya, taruhlah setengah 8 ya ibunya, ibu selesai sholat isya, ibu buka HP. Ya, bisa berlama-lama Bu kalau kita tidak berhati-hati. Ibunya, ibu pertama ngebuka WhatsApp. Ibunya, makanya di WhatsApp teh Bu banyak grup. Ibunya, ibu teh seueur grup. Hayo dibukaan hiji. Ibunya, bahkan mungkin ibu men-share dan segala sesuatu menanggapi. Ibunya, beres grup 1 kabur anu sanes. Terus gitu ibunya. Nah, beres eta ibu membuka nanggung TikTok. Nah, ayo gitu punya membuka TikTok. Beres buka TikTok, buka YouTube. Punya, ayo segala dilihat. Sampai kepada ibu membuka toko online. Nah, ayo jangan ngobrol gitu. Ibunya terang-terang kos tabu 10. Ibunya setelah tabu 10 ibu sampai sadar kesungi. Kemudian ibu beberes heula. Ibunya beres di bumi heula. Akhirnya tidur jam 11. Mungkin ibu tidur jam 12. Berat Bu. Ibunya jadi berat gitu punya. Nah, ibu-ibu sadayana ya kecuali kalau kita ada keperluan yang penting ya Bu. Itu sih bisa-bisa saja. Ada pasti Bu, Rasulullah membenci orang yang tidur sebelum isya dan membenci orang yang begadang setelah isya. Ngobrol teu paruguh. Eta ibu sadayana anu kadua faktor dari luar godaan naon Bu? Memberatkan kita untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Yang harus kita waspadai. Godaan setan. Ibunya godaan setan. Ibu merasa tidak Bu bahwa setiap malam kita digoda setan?
Merasanya Bu, merasa. Tapi insya Allah Bu, kita merasa lalu kita lawan. Tentunya Ibu Sadana dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, maksudnya riwayat Bukhari sareng Muslim. Artinya Rasulullah SAW bersabda, setan membuat ikatan pada ujung kepala salah seorang di antara kalian ketika ia tidur sebanyak 3 ikatan. Ibu nuju pulang di malam hari itu, setan mengikat dengan 3 ikatan. Yang ia pukul setiap ikatan dengan mengatakan, bagimu malam masih panjang. Ayo panjang kene, masih lagi. Nah, karena diikat seperti itu Bu, ketika ibu nyari kok ibu, nah tidur lagi. Sarede ibunya. Jika orang tersebut bangun lalu berzikir kepada Allah, terlepaslah 1 ikatan. Lalu jika ia berwudu, terlepaslah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, terlepaslah seluruh ikatan. Maka ia memasuki waktu pagi dengan semangat dan jiwa yang baik. Kata Ibu Sadayana, upami orang bisa melawan setan, tentunya tentu insya Allah kita bisa bangun dalam keadaan semangat dan jiwa yang baik. Kata Ibu Sadayana. Saat aja orang membahas keutamaan Qiyamul Lail tentunya. Tapi pada ngabahas keburukan orang yang meninggalkan sholat malam tanpa uzur. Ya punya. Jadi tanpa uzur teh Bu, mungkin karena malas, hawean, tentunya mungkin tidak ada niat, atau bahkan parah mah yang bahaya ya punya. Menganggap enteng sholat malam, menganggap enteng tahajud. Nah itu yang bahaya. Ibu, ibadah sunat itu disyariatkan untuk dijalankan, untuk dilaksanakan, bukan untuk tidak dilaksanakan. Mungkin dalam bisikan kita itu, bisikan setan juga yang punya maksudnya sunat ya. Dah hente wajib, dah kurang muado, akhirnya mengentengkan. Nah itu yang jadi bahaya Bu, kalau kita menganggap Insya Allah Bu, setelah kita membahas keutamaan Qiyamul Lail, tentunya Insya Allah pemahaman enteng itu akan hilang. Tentunya Ibu semangat untuk sholat tahajud. Tentunya keburukan anu kahiji Bu, ibunya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, Baihaqi dan Al-Asbahani. Riwayat Ibnu Hibban, Baihaqi dan Al-Asbahani. Disebutkan Bu, innallaha yabdudu kulla jipatin bilaini himarin bin nahari. Anu harposna Bu, sesungguhnya Allah benci setiap manusia yang ini dua di dia punya, yang tidak bangun sholat malam seperti bangke. Ya. Lalu yang bekerja keras pada waktu siang seperti himar, seperti keledai. Ibu-ibu, naon anu maksa dengan bangke di sini di dalam hadis ini? Orang-orang yang melewati malam tanpa Qiyamul Lail. Padahal anjeunna memiliki kesempatan. Padahal anjeunna nuju sehat. Tapi anjeunna melalaikan sehingga anjeunna tidur lelap sepanjang malam tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka eta disebut dalam hadis dia Bu, pertama Allah benci, anu kedua Allah mengumpamakan seperti bangke. Ibu, Bu hadis dia Bu, kadang jadi pemicu semangat orang, da urang teh alim, punya kalabar bangke. Ketika kita lalai punya dalam melaksanakan Qiyamul Lail. Ibadah bangke Bu.
Kemudian diibaratkan keledai atau napi himar apabila di siang hari dia bekerja keras untuk dunianya, sementara dia lalai untuk akhirat. Dia lalai dalam beribadah kepada Allah. Maka Allah menyebutnya lewat hadis ini punya bagaikan keledai. Ya, tak bisa. Keburukan berikutnya Bu, anu kedua. Anu kedua. Ketika Rasulullah diberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang tidak bangun tahajud dan tidak bangun ketika waktu sudah subuh, maka Nabi mengatakan, zaka rajulun balas syaitanu fi uzunai au qala fi uzuni. Ya, lelaki itu telah dikencingi setan di kedua telinganya, atau dia bersabda pada telinganya. Ibu-ibu, kalau kita tidak bangun malam, ibunya tanpa uzur, ibunya seolah-olah kita merelakan kedua telinga kita setiap malamnya dikencingi setan. Berat tuh, hadis itu berat tuh. Harus jadi perhatian kamu kurang sadar. Jangan sampai kita seolah-olah merelakan kedua telinga kita dikencingi setan. Anu katilu, keburukan anu ketiga yang punya ya perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah. Artinya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Bu, siapa yang meninggalkan witir dengan sengaja, witir Bu bagian dari qiyamul lail, salat ganjil ya punya, maka dia termasuk orang jelek, tentunya tidak layak diterima persaksiannya. Jadi ya berarti orang itu tidak bisa dipercaya. Anu bermudah-mudahan tidak sholat witir di malam hari, bagaikan orang yang tidak layak untuk dipercaya. Artinya dia perkataan dari Imam Ahmad ayat di kitab Al-Mughni. Nah, ibu sadayana punya, mudah-mudahan jangan perhatosan ka urang sadayana. Salajengna sakumaha judulna tadinya punya keutamaan qiyamul lail anu dimaksud di dia keutamaan tahajud. Punya mudah-mudahan ketika keutamaan diaoskeun membuat kita bersemangat. Punya bersemangat melawan hawa nafsu kita, melawan gangguan setan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang Bu untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji keutamaan salat tahajud punya anu kahiji satu yang punya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat tahajud Bu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau kita berharap dipuji Allah mah itu sebuah kebaikan. Anu ulah teh hoyong dipuji Bu sesama manusia. Ibunya. Tapi kalau ingin dipuji oleh Allah, alhamdulillah. Dan tak ikhlas. Kalau ikhlas kan hanya kepada Allah. Ibunya tidak kepada makhluk atau manusia. Ibunya kayak ibu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ibu upami kebiasaan sholat malam itu Bu disertai dengan kebiasaan berinfak. Disertai dengan kebiasaan berinfak atau nafkah bersedekah, menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Ibunya di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat ke-16. Ibunya tatazafa junubuhum anil madoji. Ibunya yaduna rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Bu, ketika Allah mengatakan lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, eta teh pujian Bu. Pujian dari Allah untuk mereka yang rajin sholat. Abunya. Dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Al-Quran surat As-Sajdah ayat ke-16.
Punya ternyata ibu sadayana Allah memuji orang-orang yang beriman. Di antara sifat mereka adalah mereka di malam hari kurang tidur. Lantaran mereka mengisi malam-malam harinya dengan sholat malam. Ternyata anu keutamaan anu kedua. Keutamaan anu kedua, Bu. Sholat tahajud itu ciri orang-orang yang bertakwa. Ibu, hoyong jangan orang bertakwa? Oh pasti.